Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, diberikan kepada kita limpahan karunia, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang 4 tempat pengadilan akhirat pada hari kiamat, bahwa amalan yang kita perbuat, dosa yang kita perbuat itu akan diperhitungkan, akan diadili, tidak hanya pada satu tempat, tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, sesuai dengan jenis dosa yang kita lakukan. Pada kesempatan ini setidaknya ada 4 tempat pengadilan yang cukup sulit, menyulitkan pada hari kiamat. Bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita perbuat, sekecil apapun. Bahkan ucapan, penglihatan, pendengaran, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk akan diadili, apa yang ada di isi hati kita pun akan ikut ada yang akan ikut diperhitungkan. Bahasan ini merupakan bagian dari kajian dari buku Jejak Perjalanan Akhirat untuk saudara-saudaraku yang sudah membaca, mungkin sudah mendapat gambaran tentang 4 tempat pengadilan akhirat ini. Karena di hari kiamat, ketika kita akan diperhitungkan amal kita, dosa kita, tadi kita sebutkan bahwa sekecil apapun semua akan kita pertanggungjawaban. Kecil apapun, bahkan yang tanpa kita sadari, itu akan diperhitungkan pada hari kiamat. Dan pengadilannya beda jauh dengan pengadilan yang ada di dunia ini. Jika di dunia ini kita kenal ada yang membela kita ketika masuk pengadilan, ada pengacara, tapi di akhirat tidak ada yang membela kita. Tidak ada keluarga, nggak ada yang namanya pengacara. Yang membela kita adalah perbuatan kita, perbuatan baik kita yang menjadi pembela kita. Dan setiap orang akan maju satu persatu, akan dihitung persatu persatu, dan semua akan bersaksi atas perbuatan kita. Yang baik akan bersaksi untuk menguatkan kebaikan kita, namun yang jelek juga akan bersaksi dengan kejelekan yang kita lakukan. Bahkan dalam diri kita sendiri, dalam tubuh kita sendiri, semua akan bersaksi. Gak ada mulut ini akan bersaksi, karena pertama, ketika mulut dikunci, semua akan berbicara. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka usahakan. Ini disebutkan di surat Yasin ayat 65. Sehingga ketika mulut kita nanti dikunci, maka yang pertama kali bersaksi adalah paha kita, kaki kita.
Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat selepas kematian kalian di antara 70 umat. Sedangkan kalian adalah umat yang terakhir. Sementara kalian adalah umat yang dimuliakan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalian datang pada hari kiamat dalam keadaan mulut yang terkunci. Dan yang pertama kali bersaksi, berbicara adalah kaki-kaki kalian atau paha kalian. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 19.610. Jadi walaupun kita umat terakhir, kita adalah umat yang dimuliakan. Pertama kali akan disidang, pertama kali akan diadili. Dan ketika itu pula mulut kita dikunci. Maka yang pertama berbicara tadi disebutkan bahwa kaki kita yang akan berbicara, paha kita yang akan berbicara. Ketika kaki yang bicara pertama, tentu ia akan mengatakan kemana kaki ini dibawa untuk melangkah, ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk. Ketika paha berbicara pertama, kemana paha itu digunakan? Antara paha ada dosa besar yang bisa dilakukan. Ini ketika nanti di akhirat. Pengadilannya, mungkin kita berpikir bahwa pengadilan akhirat itu dilakukan sekali, ditimbang amal kita, mana yang berat, mana yang ringan, bisa selesai. Tidak. Pengadilan akhirat itu dilakukan sesuai dengan dosanya, sesuai dengan kesalahan yang kita perbuat. Jadi dalam buku Jejak Perjalanan Akhirat ini, kalaupun ada yang belum mendownloadnya, bisa langsung ambil di websitenya Hikmah 313, atau bisa juga langsung aja ketik di Google buku Jejak Perjalanan Akhirat dan Syafaat. Insya Allah ada di dalamnya, bebas di download. Jadi ada 4 setidaknya kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam pengadilan itu. Bebas dari satu pengadilan, maka kita akan berhadapan dengan pengadilan yang selanjutnya. Itu beda-beda tempatnya. Apa itu yang 4-nya itu? Yang pertama, pengadilan padang mahsyar. Yang kedua, pengadilan di Sirat, yaitu di jembatan Sirat. Yang kedua, pengadilan di Kantorah. Yang keempat, ini di Al-Haud, yaitu telaga. Di pengadilan padang mahsyar ini yang pertama kali manusia akan diadili di lapangan yang luas, panas, terik matahari, karena matahari didekatkan. Ketika itu manusia tenggelam dengan keringatnya masing-masing, dan tinggi keringatnya sesuai dengan dosa yang dia perbuat. Ada yang setinggi mata kakinya, ada yang setinggi lutut, ada yang setinggi pinggang, ada yang setinggi bahunya, ada yang setinggi hidungnya. Keadaan yang sungguh menyiksakan. Semua orang seperti makan dalam kematian. Beda dengan orang-orang mukmin, ketika itu hanya seperti pilek biasa. Pengadilan ini akan mengadili orang-orang atas dosanya kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Mereka yang dihisab, maka berarti mereka tersiksa. Itu kondisinya tadi, di tenggelam dalam keringatnya masing-masing ketika diadili.
Sedangkan orang-orang mukmin tadi itu tidak. Mereka ditempatkan di tempat khusus, yaitu dalam bahasanya disebut dalam Bukit Al-Araf. Itu tempat orang-orang terbaik. Mereka tidak disidang, mereka tidak diadili. Mereka lah orang-orang yang bebas hisab, tidak masuk, tidak dihisab. Jadi pengadilan di padang mahsyar ini akan memutuskan mana yang tidak dihisab, mana yang dihisabnya ringan, mana yang hisabnya diampuni, mana yang dihisab tapi mereka tersiksa. Keputusan dari pengadilan padang mahsyar ini maka akan keluar orang-orang musyrik, kafir dan fasik, yang kemudian akan digiring dan kemudian dilemparkan ke neraka. Nabi menyebutkan bahwa ketika di padang mahsyar akan ada penyeru yang memanggil-manggil. Jadi setelah selesai sidang maka akan ada yang memanggil, yang memuja patung akan menemui patung mereka, yang memuja salib akan menemui salib mereka. Setiap mereka yang memuja Tuhan selain Allah, maka mereka akan bersama Tuhan-Tuhan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Baik itu yang neraka. Orang-orang yang kafir mereka juga sama. Mereka akan bersama dengan sembahannya, dengan dosanya. Mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Ada yang digiring dalam neraka. Sedangkan yang fasik ketika di padang mahsyar mereka seperti orang-orang beriman, tapi mereka tidak dapat bersujud ketika Allah tampakkan betisnya. Itu dari hasil sidangnya. Musyrik, fasik, musyrik, kafir, fasik, mereka tersingkir, mereka digiring ke neraka, mereka digiring dan dilemparkan ke neraka. Maka selanjutnya orang-orang yang lolos dari pengadilan padang mahsyar, mereka akan masuk ke dalam alam syirat. Di sini ada pengadilan syirat, yaitu tempat mengadili yang memisahkan orang mukmin dari orang munafik. Orang munafik pun akan terbagi. Orang-orang mukmin akan menyeberang jembatan syirat selamat, kecepatannya, kecerahannya sesuai dengan tingkat amal mereka. Jadi semakin besar, semakin baik amal soleh mereka, maka mereka semakin selamat. Kecepatan mereka menyeberang semakin cepat, kecerahan wajah mereka juga akan semakin cepat, semakin cerah wajah mereka. Jadi orang yang paling baik amalnya, maka mereka akan melesat seperti kilat ketika di syirat. Ada yang secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat kuda hewan ternak berlari. Tapi ada juga yang berlari ketika menyeberang syirat, ada yang merangkak, bahkan ada yang merayap. Baru ini mereka kelompok yang selamat. Ini hasil dari persidangan di syirat. Tapi ada mereka yang tersisih, dijatuhkan vonis di pengadilan syirat bahwa mereka termasuk orang yang munafik. Maka cahaya mereka ketika di tengah syirat dimatikan. Mereka akan dijatuhkan di neraka. Ini disebutkan di Sahih Al-Bukhari, ada di Musnad Ahmad, bahwa cahaya orang-orang munafik akan dimatikan di tengah jembatan syirat. Dan di syirat itu sendiri itu merupakan siksa bagi orang yang
amalnya sedikit dan jelek. Karena Nabi menyebutkan bahwa di jembatan Sirat itu terdapat besi-besi pengait, pohon berduri yang namanya sa'dan. Jadi Nabi menyebutkan bahwa sa'dan itu seperti pohon berduri yang akan mengkait, menarik orang-orang yang di jembatan Sirat. Orang akan tercabik-cabik, terluka. Berarti semakin lambat ia bisa tersiksa. Dan ketika dia masuk kelompok yang munafik, maka ia akan jatuh ke dalamnya. Dan perjalanan orang munafik ketika di Sirat ini juga terbalik daripada kita. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah, yakadul barqu. Jadi orang-orang munafik itu ketika berjalan di Sirat, mereka terbalik dengan kita. Jika kita berjalan berdiri, capek, duduk. Tapi orang munafik dia berjalan merangkak. Itu pun ketika kilat menyambar terang, baru mereka berjalan. Berhenti, berdiri. Jadi terbalik dengan kita. Dan ketika di pertengahan Sirat tidak ada lagi cahaya bagi mereka, dan mereka pun tidak bercahaya, dan mereka pun jatuh ke neraka. Sedangkan yang selamat, maka mereka memasuki jembatan Kantorah, yaitu di sini harinya hari Yaumul Mizan atau tempatnya penimbangan, yaitu mizan. Karena di sini akan mengadili dosa kezaliman antara sesama manusia. Amal setiap manusia akan diperhitungkan dengan manusia yang lain. Jadi tim jembatan Kantorah ini ya timbangan amal, kisos antara hubungan manusia. Timbangan yang paling berat di sini adalah akhlak yang baik. Abu Darda berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Sesungguhnya orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Ini disebutkan di Sunan At-Tirmizi nomor hadis 1926. Dan yang pertama kali diputus di timbangan ini adalah darah. Jadi hubungan manusia dengan manusia yang lain berkaitan dengan darah, inilah yang pertama kali diputuskan. Artinya apa? Orang yang membunuh, orang yang dibunuh, ini yang pertama kali diputuskan. Dan orang yang memisahkan di sini, orang yang berat timbangannya, maka akan lanjut ke telaga. Sedangkan orang yang ringan timbangannya atau orang yang bangkrut, maka mereka akan masuk ke neraka. Yang ringan timbangannya disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jelas disebutkan di sini. Hawiyah, tempat mereka kembali, yaitu mereka yang ringan timbangan kebaikannya. Lalu ada pula yang bangkrut. Siapa mereka yang bangkrut? Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta kekayaan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat, datang dengan sholat, datang dengan puasa, datang dengan zakat, tapi ia selalu mencaci maki, menuduh
makan harta orang, membunuh, menyakiti orang lain. Maka setelah itu pahalanya akan diambil, diberikan kepada orang yang telah mereka zalimi tadi. Siapa yang mereka caci maki tadi, siapa yang mereka tuduh tadi, hartanya yang diambil tadi, siapa yang telah menyakiti, siapa yang telah dibunuh, maka pahalanya akan diambil oleh mereka. Jika pahalanya setelah habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi, selanjutnya sebagian dosa dari orang-orang dari mereka maka akan diambil dan dibebankan kepada orang itu, hingga pada akhirnya ia akan dilemparkan ke neraka. Ini disebutkan di Sahih Muslim nomor hadis 4678. Jadi mereka datang pada hari kiamat di penimbangan, bukan hanya ringan timbangan amalnya, tapi mereka rugi karena justru dosa yang mereka pikul. Jadi itu tadi, mereka yang lulus dalam pengadilan ini dinyatakan bebas, maka akan menuju ke telaga Al-Haud. Jika yang gagal, mereka yang ringan timbangan amalnya ataupun yang bangkrut, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Baru yang keempat, tadi yang lulus, yang dinyatakan bebas, maka mereka masuk ke telaga atau Al-Haud. Pengadilan telaga adalah tempat diadilinya orang-orang sesuai dengan dosanya. Dosa kemana? Dosa kepada nabinya. Mukmin yang paling baik, mukmin yang paling baik akhlaknya, maka mereka paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Al-Kautsar. Sedangkan mereka yang keluar dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang meninggalkan perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang membuat perkara-perkara baru selain daripada yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang kita kenal murtad, bid'ah, maka mereka akan tersesat di Al-Haud, atau mereka akan dikirimkan ke neraka. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku sejauh jarak antara Ainah dan Aden. Demi Zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku menghalau beberapa orang sebagaimana aku menghalau unta yang lain dari telaganya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau mengenal kami? Beliau menjawab, ya, kalian menemuiku dalam keadaan putih bersinar disebabkan bekas air wudhu yang tidak akan dimiliki orang selainnya. Sahih Muslim nomor hadis 366. Jadi orang mukmin karena bekas wudhunya, maka mereka akan dapat dilihat Nabi karena cahaya pada bekas-bekas wudhunya. Itu yang Nabi halau hingga masuk ke dalam telaga. Tapi ada sebagian dari mereka, lelaki, wanita, yang membawa wadah, membawa bejana, tapi mereka tidak dapat apa-apa dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di Musnad Ahmad nomor hadis 14.900, nomor hadis 192. Dan di dalam hadis lainnya disebutkan di Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beberapa sahabat mendatangiku di telaga, lalu mereka dijauhkan dari telaga. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Allah, mereka sahabatku. Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, bid'ah, dan dosa besar. Sahih
Al-Bukhari nomor hadis 6097, di 98 juga. Jadi orang yang murtad meninggalkan agama yang diajarkan Nabi, meninggalkan apa yang disunahkan Nabi, siapa yang membuat perkara-perkara baru atau bid'ah, maka mereka termasuk orang yang akan dihalau di telaga. Mereka tidak akan berkumpul di telaga Al-Kautsar. Ini 4 pengadilan yang terjadi di hari kiamat. Pengadilan terakhir, mereka yang berkumpul di telaga Kautsar maka akan masuk surga. Sedangkan yang tersesat di telaga dan masuk neraka, maka mereka masuk antrian selanjutnya setelah selesai daripada perhitungan daripada dosa yang telah mereka lakukan. Jadi antara jarak pengadilan satu dengan pengadilan lain ini juga berbeda-beda. Dari pengadilan Padang Mahsyar ke Syirat ke Kantorah ke telaga, itu jaraknya dalam 1 hari. Namun 1 harinya itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pengadilan, dengan mengetahui pengadilan akhirat ini, maka ini bisa jadi jalan kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang. Persidangannya ada 4, pengadilan itu ada 4, apa yang disidang di situ, sehingga menjadi pelajaran bahwa kita untuk meninggalkan dosa-dosanya dan memperkuat amal-amal soleh kita. Semoga kita selamat di 4 pengadilan ini, sehingga kita termasuk berkumpul dengan Nabi SAW di telaga Al-Kautsar dan masuk dalam surga Jannah yang merupakan tempat orang-orang soleh dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalamnya kita akan mendapatkan lagi kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu ridhonya Allah. Semoga kita termasuk dalam kelompok itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.